Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai doa pagi kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat yang telah Kau curahkan bagi kami. Kami bersyukur Bapak, pagi hari ini kami dapat berkumpul, kami dapat ingin mencari wajah-Mu Tuhan, biar akhirnya segala pujian kami hanya bagi nama-Mu. Bapak berkati urapi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Bapak pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu selalu tepat bagi kami Tuhan. Kami percaya Bapak pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Bapa memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Bapa memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, hatiku bersatu, hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau pelihara hidupku. Sekali lagi katakan dari awal, hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ Engkau bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Bapa memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi, katakan, hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu
memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi pertolongan-Mu. Begitu ajaib, mengikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali dikatakan, kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Oh, haleluya, pertolongan-Mu tak pernah terlambat Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ajaib, pertolongan-Mu selalu tepat bagi kami Bapa. Di saat kami lemah, Engkau menolong kami Bapa dengan tangan-Mu ya Tuhan. Kami memegang kami Bapa. Yes, Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu terlebih lagi Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membaca kami. Oh, haleluya. Di unmute dulu Paulus. Oh, rabasandara la 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 la. Mari angkat pujian-Mu, sembah Dia pada pagi hari ini. Sebab Dialah Allah yang layak terima pujian. Bawa hatimu pada Tuhan, bawa syukur-Mu, ucapkan kami bersyukur Bapa.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup bagi kami Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan. Yes Lord. Kami juga percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup Bapa. Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Engkau memegang kami Bapa. Di saat kami mulai terjatuh Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan. Oh Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup akan segala sesuatu yang tidak kami percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu ini. Kita percaya Dia Allah yang sanggup. Apa yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, kami tahu Bapak, Engkau Allah yang sanggup Bapak. Mari nyanyikan lagu ini dengan awal katakan apa yang kita pernah dilihat dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
kuasanya tidak berubah, Allah sanggup segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari beri pertanyaan Bapak kita. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Saya serahkan kembali kepada hambanya Pastor Alfa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu, Engkau baik buat setiap kami. Dan kami mau mendengar firman-Mu, Bapak berkati, Bapak tolong kami. Biar kami mengalami kebaikan Tuhan, kami mengalami sukacita, kami mengalami anugerah yang daripada Allah. Bapa terima kasih, kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama Yesus. Berkati setiap kami. Haleluya, katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membuka firman di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai 13. Haleluya. Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kita akan baca di sini. Pencobaan di padang gurun. Ya, di sini adakah yang bisa membantu saya untuk membaca? Nah, di sini pencobaan di padang gurun. Di sini bukan hanya Yesus yang tertulis dicobai untuk hari ini. Saya juga lagi dicobai. Sariawan melanda. Iya. Ada yang bisa ya? Mungkin coba Serapim Oksai nih. Bantuin. Yuk. Sebentar. Coba bacain yuk. Ada bisa nggak buka Alkitab? Ah, itu di situ ada. Yuk bacain yuk. Di unmute dulu. Oke. Beneran nggak, Pastor? Yuk, aman. Oke. Yes. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iya, terima kasih Serafim. Nah, di sini kita melihat bagaimana iblis mencobai Yesus. Ya, kita melihat bagaimana iblis berani-berani mencobai siapa? Mencobai Yesus. Iblis itu apakah tahu siapa Yesus? Tentu. Tentu dia tahu siapa itu Yesus Kristus. Ya. Nah, di sini iblis ya melihat Yesus ada di padang gurun, apa yang bisa kita pelajari? Nah, yang pertama adalah kita melihat bagaimana iblis mencari kesempatan, katakan kesempatan. Iblis pandai mencari kesempatan, saudara. Dia melihat Yesus ada di padang gurun. Ini waktu yang tepat, waktu yang bagus untuk mencobai, untuk membuat Yesus, kalau bisa Yesus itu jatuh dalam dosa. Iblis melihat bagaimana prospek ke depan. Wah, ya, sudah seperti seorang direktur atau marketing. Iblis ini pandai mencari kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas ini ditulis ya bahwa Yesus dicobai di padang gurun. Bukan pencobaan di mall. Pencobaan di mana lagi? Ya, di tepi pantai. No, pencobaan di padang gurun. Kehidupan kita terkadang seperti di padang gurun. Ya, siapa di sini yang pernah merasakan bahwa hidupnya sedang di padang gurun? Boleh lambaikan tangan. Aduh, kayaknya hidup gue di padang gurun nih. Lagi kering, ya, cari Tuhan susah. Siapa di sini yang pernah merasakan seperti itu? Ya, hampir kita semuanya pernah ya. Dan mungkin sekarang Anda sedang merasakan di padang gurun. Aduh, Pak, berkat ini kayaknya susah ngalir. Dompet kering terus, di padang gurun kan kering terus. Ya, rekening nol ini, Pak. Aduh. Apalagi? Ya. Waduh, ini Pak, udah gitu Palangkaraya musim panas lagi, udah kering semua, kebakaran hutan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu, setan paling suka melihat kesempatan. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Katakan lagi kesempatan. Ya, kesempatan itu setan selalu cari, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita lihat Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, ya, penuh dengan Roh Kudus. Catat baik-baik. Dia penuh dengan Roh. Ketika dia diuji, ketika dia dicobai, dia siap. Bagaimana dengan kita? Nah, itu dia masalahnya. Itu dia, Pak, masalahnya, Pak. Penuh dengan roh, tapi roh apa? Nggak tahu roh apa. Itu dia. Ayo cross check ya. Yang pertama, Yesus menyiapkan dirinya. Ini yang kita dapat pelajari. Yesus mempersiapkan dirinya karena dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sebagai manusia 100%, dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari-hari yang seolah mengancam dirinya. Termasuk pencobaan ini. Dan dia mengambil keputusan untuk berpuasa selama berapa lama? 40 hari. Ya, dia 40 hari, Bapak Ibu Saudara. Dia berpuasa, tidak makan. Dia tidak makan apa-apa di padang gurun. Dia mempersiapkan dirinya. Apa yang bisa kita pelajari? Kalau engkau tahu bahwa setan itu mencari kesempatan, ayo belajar dari Yesus. Dia tahu apa yang akan terjadi.
Kalau Bapak Ibu Saudara nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi, minimal engkau mengikuti teladan Yesus. Rajin-rajinlah berpuasa. Belajar berpuasa. Ya, jangan di sekolah, di kampus, apalagi di rumah. Mikirkan, oh pagi-pagi kalau saya sarapan Indomie goreng sedap ini. Indomie seleraku. Kan begitu. Emang enak. Ya, ngeliat teman di sekolah. Hari ini kan jadwalnya puasa, Pastor Alfa suruh puasa. Ngeliat teman di sekolah mesrap. Makan mie, udah tergoda dia. Ayo, kalau engkau tahu setan mau mencobaimu, teguh berdiri. Biarpun lapar kayak apapun, saya tetap mau puasa. Saya harus meneladani Yesus. Nah, gitu dong. Ya, walaupun perut langsung kerocak-kerocok. Ya kan? Ya, kan ada lagunya kan? Biar bumi akan bergoncang. Apalagi? Nanan bulan percaya lagi. Ya gitu-gitu, lupa. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya akan digenapi. Saat teduh nyanyi lagu itu. Wah, pada sekolah digoda sama setan. Ya, Indomie itu menari-nari, beleha-leha. Ayo om, ayo kakak, katanya. Ya, ayo puasa, tetap puasa. Yesus memberikan teladan buat kita. Ya, Yesus memberikan teladan buat kita. Dia tetap berpuasa. Malah di padang gurun. Di padang gurun itu apa? Sejuk atau panas? Oh, panas. Ya, di padang gurun itu panas. Entah gimana Yesus berteduh. Saya juga gak ngerti Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat di sini bagaimana setan mencari celah. Mencari celah yang dia bisa masuk. Tetapi Yesus tahu dia akan dicobai, dia tidak membiarkan dirinya untuk diperhamba oleh setan. Dia tidak membiarkan dirinya untuk diperhamba oleh kedagingan. Dia tidak membiarkan hidupnya diperhamba oleh rayuan bujuk iblis. Nah, sesudah waktu itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Pas gitu Yesus lagi megang roti yang mirip roti. Megang batu yang mirip roti. Waduh, ya kan? Dia lihat batu itu mirip roti. Bundar, ya kan? Rotinya bundar, rotinya bundar. Ayo diubah. Setan kan ngomongnya gitu. Batunya bundar, batunya bundar. Enak rasanya. Ya, Yesus mengelus-elus batu itu. Ini enak nih. Ya kan? Kalau batu ini udah bundar, diubah jadi roti. Tinggal hap. Nah, dimakan, buka puasa dia. Tapi Yesus tidak mau terprovokasi oleh siapa? Perkataan setan, perkataan iblis. Dia tidak akan terprovokasi sedikit pun. Wih, mantap. Apa kata Yesus? Ada tertulis, setan, manusia hidup bukan dari roti saja. Mantap. Perkataan Yesus. Ya. Ini kan versi saya ya. Saya tambahin aja kata setan di situ. Ini bukan menambahin firman ya. Ini hanya versi saya. Ada tertulis, setan, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Wah. Mundur dulu iblisnya. Kemudian Yesus, ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dalam sekejap mata. Nah, di sini perlu kita tahu, bukan berarti iblis itu memindahkan Yesus ke tempat. Ya, jangan salah kaprah. Iblis memperlihatkan sebuah penglihatan. Itu maksudnya.
Ya, kalau iblis membawa Yesus langsung ke tempat itu, waduh, berarti hidup Yesus dikendalikan. Tidak ya, Yesus diperlihatkan sebuah penglihatan seperti TV LED yang besar. Pernah lihat ya? Ya, yang besar itu. Nah, seperti itu. Jadi, ya sebenarnya di alam roh TV LED itu nggak laku. Teknologi itu sudah ada dari zaman dulu-dulu. Nggak perlu itu yang namanya, apa kok TV dibawa-bawa begini. Ya, tinggal pakai kuasa. Wah, itu lebih hebat lagi. Ya. Nah, di sini sekejap mata iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Wah. Artinya kalau iblis ngomong kayak begini ya. Nih lihat nih, dia ngomong apa nih? Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Kalau kau menyembah aku, kata iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Waduh, untung yang dicobai begini tuh Tuhan Yesus. Ya, coba kalau Gio dibilang begini, semua kerajaan, ya kan, pemerintahan di kota ini termasuk Tehang akan kuserahkan kepadamu kalau engkau menyembah aku, kata iblisnya. Gio bisa kelepak-kelepak. Iya deh, aku mau deh. Syukur ini Tuhan Yesus, ya. Apa yang Yesus katakan? Ya, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan harus, ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Wah. Kadang-kadang orang dipuji ya. Wah Pak, wah Bu, waduh bro, hebat, luar biasa karya-karya kamu. Wah hebat sekali kamu ya, di gereja kamu tumpang tangan, rebah orang. Belum aja ya kamu jalan udah 5 meter, orang rebah semua. Iyalah, apa nggak rebah makan pete? Ha. Ha. Ya kan? Rebah semuanya. Ya maksudnya itu kan dipuji-puji ya. Wah luar biasa kamu tumpang tangan. Setan pergi. Wah, hatinya bagaimana? Oh iya dong. Wah gue. Wah, 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 wah. Nah itu hati-hati itu. Ya, di sini Yesus benar-benar merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dan dia berkata, hanya Tuhan Allah, Yahweh, Adonai itu yang engkau sembah. Luar biasa Tuhan Yesus. Ya, wah, ngelihat kayak begini aja, dengar kayak begini aja, saya pribadi betapa bangganya punya Tuhan yang begitu luar biasa. Apakah Bapak Ibu Saudara merasakannya ketika membaca ini? Kadang-kadang ya, manusia ini kan kebutuhannya bukan hanya sandang pangan papan, tapi juga jiwa. Dia butuh dipuji, butuh disayang-sayang, betul nggak? Iya kan? Nangis dia, menderita rasanya. Kenapa Bu? Iya Pak, soalnya selama saya menikah dengan suami saya nggak pernah dipuji-puji, nggak pernah dibilang cantik. Ya itu menjadi suatu kebutuhan kan? Ya, wanita bisa menderita kalau suaminya ndak memuji dia. Ya kan? Harus dipuji istrinya. Ya, harus itu. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, biarlah segala pujian itu kembalikan kepada Tuhan. Alangkah luar biasanya seorang istri jika dipuji suaminya. Kamu cantik dari hatimu, misalnya ya. Kamu cantik banget.
Dan dia berkata, terima kasih, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Be, keren tuh istri kayak begitu, ya kan? Ya kan, enggak hanya merah pipinya dipuji-puji begitu, lalu dia terjun ke air karena manipes. Suami juga butuh dipuji. Wih papi, cari duitnya keren, banting tulang, termasuk banting harga. Ya, bangga punya papi nih. Ya kan? Ya bilang, terima kasih istriku. Biarlah segala pujian itu hanya bagi nama Tuhan. Papi hanya menjalankan tugas. Wah, mantap itu. Wah, luar biasa sekali. Ya, kalau sering dipuji begitu dan suaminya menganggap seperti itu, maksudnya responnya benar, suaminya pasti sering cuci piring di rumah. Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bagaimana respon Yesus, ya, benar. Tapi ada rahasia kenapa dia bisa seperti ini. Kita nanti akan lihat. Yang ketiga, kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Dia tahu pencobaan yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga dia masih optimis. Dia pasti berhasil. Iya, biarkan aja dia ngomong seperti itu dan dia berpikir seperti itu. Ya, kalau ada iblis ingin mencobaimu hari ini dan seterusnya, dan dia berkata pasti berhasil nih. Oh, percaya Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan gentar, jangan takut, jangan khawatir. Percaya terus, ya. Engkau pasti bersama dengan Tuhan. Engkau pasti dilindungi oleh Tuhan. Amin. Ya, saya mau lihat ini Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan sampai mentalmu kena dulu. Ketika engkau diuji, engkau sudah siap nanti. Nah, di sini tiba-tiba Yesus diberi, ya, penglihatan oleh iblis di depannya. Oh, gitu ya. Apa itu? Bubungan bait Allah. Lalu ia berkata, bubungan itu di atas bait Allah, ya. Yesus seperti seolah-olah di atas bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Selalu iblis bilang begini, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Pertama kita harus cerdik Bapak Ibu Saudara. Kita harus cerdik nih. Nih perhatikan ya. Ya, para netizen voice, bahasanya kan gitu ya. Perhatikan ini baik-baik. Jika engkau anak Allah, saya menduga-duga iblis ini sudah kelihatan kali dia iri dengan Yesus. Ya, iri dengan siapa? Yesus. Jujurlah, ayo, saya mau lihat dulu nih. Bapak Ibu Saudara yang on cam maupun yang off cam, saya mau lihat siapa di antara Anda yang pernah iri. Angkat tangan, saya duluan. Saya pernah iri Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayo jujur, ngaku. Siapa yang pernah iri? Angkat tangan. Saya pernah iri. Iri dengan siapa? Iri dengan orang yang taraf hidupnya lebih baik. Iri dengan orang yang nilainya waktu itu lebih bagus. Iri dengan orang yang waktu itu main musiknya lebih hebat. Iri dengan orang yang waktu saya sekolah dia lebih tinggi dari saya. Karena waktu kita sekolah SMP SMA yang dipersoalkan itu ya tinggi tinggi badan, ya, tinggi badan apalagi soal olahraga, cita-cita, pekerjaan orang tua, begitu. Waduh, gambar diri sempat rusak, apalagi karena apa? Iri hati, jiwanya kosong.
Nah, di sini kelihatan sekali iblis iri hati dengan siapa? Yesus. Makanya di sorga kan sampai 5 kali dia meninggikan diri di hadapan Yesus. Dia ingin menyamakan dirinya dengan Yesus. Wah, Allah Bapa ya sudah kasih itu kesempatan, tapi tidak akan lagi. Dia dibuang, iblis itu dibuang. Dan tidak lagi di sana. Dari awal sudah iri hati. Kita lihat bagaimana Kain iri dengan Habel. Akhirnya gara-gara iri hati, Kain membunuh Habel. Iri dengki itu bahaya. Ya, kita lihat ini. Iri dengki itu dekat sekali dengan setan, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita iri hati. Kalau ada sempat rasa-rasa iri, ya, kok dia yang dipilih ya, kok aku enggak? Kok dia ya yang ditunjuk, kok aku enggak? Lalu kita berasumsi, lalu overthinking. Nah, situ setan mulai bertahta. Setan mulai bertahta dalam pikiranmu. Hati-hati itu. Di sini dia katakan, jika engkau anak Allah. Artinya apa? Itu tanda provokasi ya. Yang kedua, menandakan dia iri. Ya kan? Dia udah tahu itu anak Allah. Dia bilang, jika engkau anak Allah. Boleh nggak saya bilang, seandainya engkau anak Allah, ayo jatuhin dirimu. Ya kan? Jatuhin dirimu. Tuhan tolong kamu kok, tenang aja. Waduh, perkataannya setan sekali. Ya, perkataannya setan sekali. Ya. Lalu Yesus jawab apa? Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Wah, Yesus tidak akan pernah terprovokasi dengan makhluk rendahan seperti iblis ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Oh, ternyata iblis ya selalu ingin melihat dan selalu ingin menjatuhkan. Itu sifat iblis. Makanya kita di gereja sedang membangun Jesus culture. Yesus selalu ingin membangun, katakan membangun. Ketika dia bersama dengan para muridnya, Yesus membangun hubungan dengan para muridnya. Yesus membangun kedekatan dengan para muridnya. Yesus membangun rasa penghargaan. Yesus membangun image. Yesus membangun dan terus membangun iman murid-muridnya, para pengikutnya, dan orang-orang di sekitar. Dengan karunia-karunia, dengan kesembuhan-kesembuhan, dengan pengajaran demi pengajaran. Itu Yesus. Beda sama setan. Iblis itu sukanya meruntuhkan. Dalam Yohanes 10 ayat 9-10 ya. Yesus datang memberikan kelimpahan, tapi iblis datang untuk membunuh, menghancurkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kompromi dengan setan. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Di sini kita melihat apa sih resepnya Yesus ini? Ya, kalau boleh saya bilang resep. Apa sih? Coba kita perhatikan baik-baik bagaimana jawaban Yesus. Yang pertama ayat yang keempat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Harusnya begitu ya. Lalu ayat yang ke-8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang ke-12 ayat 12, Yesus menjawabnya katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, tanda seru. Artinya Yesus tegas.
Tapi kita lihat ini ada tertulis, ada firman. Artinya apa? Ketika melawan penguasa di udara, melawan setan-setan, ya, harus pakai firman. Jangan pakai logika sendiri. Harus pakai firman, katakan firman. Seberapa banyak kita ketika dicobai oleh setan, ketika kita digodai oleh setan, kita berpikir dalam imajinasinya jalan, merancangkan sesuatu. Hei, ayo bangun ya. Kalau engkau melihat dan mendengar ini dari setan hari ini, dengar ini baik. Ini berarti engkau sedang dicobai oleh setan, Bapak Ibu Saudara. Engkau harus melawannya dengan firman. Tapi bagaimana engkau bisa melawan dengan firman kalau engkau malas baca firman? Yesus di dalam pendidikannya, ya, usia belasan tahun sampai hampir 30 tahun, dia belajar juga. Dia bekerja juga membantu orang tua. Ya, dia belajar. Dia baca firman. Jangan pikir dia nggak baca firman. Nah, oleh sebab itu, ya, beberapa orang saya yang nanya, Pastor sudah berapa kali khatam? Saya sih nggak sombong. Nggak, baru beberapa kali aja. Ya, tapi saya selalu haus akan firman Tuhan. Tahun ini udah mau berapa kali khatam baca firman, maksudnya baca Alkitab. Saya cuma bilang target saya 3-4 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Kejar. Haus dan lapar akan firman. Haus dan lapar akan firman. Ya. Terserah orang-orang, ya, mau bilang apa. Tapi saya lapar akan firman. Ya. Wow, kita lihat di sini bagaimana Yesus menjawab setan itu, menjawab iblis itu dengan firman. Bahkan dia tidak menengking, ya, hebat sekali nih. Seolah-olah begini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Injil, seolah-olah ada kamera yang sedang menyoroti Yesus. Kamera itu menyoroti Yesus. Dan Yesus membiarkan semua itu terjadi supaya kelak itu ditulis dan memberkati kita. Ngerti nggak di sini? Kalau dia mau mengusir setan bagaimana? Kecil, bos. Iya kan? Nggak usah Yesus yang ngusir, malaikat aja nyerbu tuh Lucifer. Kalah dia. Kenapa bisa? Ya, Lucifer kuasanya kan terbatas. Lagaknya aja yang gede. Gayanya aja yang gede. Ya kan? Tapi kuasanya terbatas karena apa? Firman Allah berkata, iblis itu dirantai sampai hari ini. Kenapa engkau harus takut lewat kuburan? Misi anak babi, anak kodok mau lewat, om. Buwe tambihi, misi ya. Aduh, diketawain setan kamu. Ya, sama dukun takut. Ya kan? Kita dukun, kita lawan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, maksudnya secara spirit, ya. Ada yang takut mendoakan. Saya takut mendoakan pastor. Kenapa? Dia mantan dukun. Ya Tuhan, tinggal didoakan aja takut. Ya. Nah, di sini Yesus melawannya dengan firman. Dia membiarkan dirinya dicobai. Karena ketika peristiwa ini ditulis di dalam kitab Injil, itu memberkati kita, katakan amin. Dia memberikan teladan bagaimana melawan iblis ini. Wow, luar biasa. Ternyata kuncinya adalah persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu
untuk menghadapi segala sesuatu. Di gereja kita, saya lakukan sebisa mungkin apa yang bisa saya lakukan untuk mempersiapkan jemaah untuk menghadapi hari depan yang katanya tidak menentu, yang katanya penuh dengan ketidakpastian. Ya, kita ada beberapa program yang kita siapkan untuk membangun manusia roh. Selasa dan Sabtu kita puasa. Itu program gereja kita. Ya, dan karena ketika kita puasa Selasa, malamnya kita doa base camp toh. Sabtu kita mau pelayanan hari Minggu, kita puasa. Seminggu ada 2 kali kita puasa. Ya, ditambah boleh, dikurang jangan. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang setia berdoa dan berpuasa di gereja kita. Terima kasih. Karena manusia roh harus lebih diutamakan. Ya, cari duit, sekolah, kuliah yang bagus, ya, sekencang-kencangnya silakan. Tapi yang utama manusia rohmu. Karena ketika Yesus datang, yang dibawa adalah manusia roh kita. Tubuh ini yang fana ini akan ditinggal. Betul ya? Nah, ketika kita mengisi dengan firman, kita sedang dibaharui. Kita sedang mempersiapkan diri kita, mempersiapkan senjata kita untuk melawan setan. Firman itu pedang roh. Firman itu pedang roh. Wih, luar biasa. Kalau Yesus tidak mengisi hatinya dan hari-harinya, pikirannya dengan firman, bisa tergoda gak dia? Jawab sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia memberikan teladan buat kita. Seolah-olah ayat ini berkata, ayo baca firman anakku. Tertulis ada firman. Apakah Yesus bilang begini? Ya. Yesus menjawab katanya. Ya. Bapakku itu Bapak Yusuf bilang begini, Blis. Dengar ya, Blis. Nah, adakah begitu? Enggak. Dia bilang ada tertulis. Dahsyat. Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau bilang, ketika Yesus menang pada waktu itu, baca ayat ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Saya mau bilang begini, setelah iblis kalah dari pencobaan itu. Kalau saya orangnya to the point ya. Setelah iblis ya dilucuti dari pencobaan itu, ia mundur, ia lari terbirit-birit daripadanya dan menunggu waktu yang agak baik. Artinya apa? Iblis, setan masih memantau pergerakan anak-anak Tuhan. Jadi jangan kira ketika engkau menang dari pencobaan hari ini, besoknya langsung pasti engkau menang lagi. Hati-hati. Saya tidak melarang seperti itu, tapi hati-hati. Teruslah berjaga-jaga dan berdoa. Oleh sebab itu disuruh bangun jam 1, bangun. Jangan malas. Ikut doa, bahasa roh. Enggak bisa bahasa roh, belum bisa bahasa roh. Ucapkan aja haleluya hosana, haleluya hosana terus. Ya. Nah, ini lagi nih, pasti nih, ya. Beberapa enggak ikut nih, bisa-bisa ngelandau nih. Biar aja. Ya. Dia harus tahu manusia rohnya itu harus dibangun. Yesus membangun manusia roh. Jangan hanya mau pelayanan di gereja tapi ikut prosesnya nggak mau. Nggak boleh begitu. Yang paling penting ikut prosesnya. Pelayanan itu nomor sekian. Itu hanya platform.
Tuhan memang menghargai pelayanan kita, tapi bukan yang utama. Kita mengakunya apa? Yesus datang ke gereja, lalu Anda seorang pemain musik, pemain gitar nih ya. Lalu Anda mau doa, lari-lari. Yesus bilang, "Hai bro, tolong orang ini, dia kelaparan." Ternyata depan gereja ada orang yang kelaparan. Lalu kamu lari-lari bawa gitarmu ke gereja. Sorry, gue bukan orang yang nolong kayak gitu. Gue orangnya penyembah. Pelayanan gue penyembah. Lalu dia lari ke sana. Ngerti nggak perumpamaan di sini? Ngerti nggak? Yang Tuhan lihat bukan pelayananmu, tetapi hatimu. Ingat kemarin firman yang saya sampaikan? Ketika aku lapar, Engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, Engkau memberi aku minum. Sekalipun engkau seorang penyembah, tetapi tetaplah perhatikan orang-orang di sekitarmu. Perhatikan mereka. Do something untuk mereka. Itu yang paling Tuhan suka. Daripada engkau di gereja main piano dari 1 oktav, 8 oktav semuanya ya. Pertolonganmu begitu aja. Sampai Lucifer iri. Kok dia bisa main piano kayak begitu? Gua nggak bisa. Tapi hatimu hanya untuk tampil, men. Hihi, ya kan? Biar dilihat cewek-cewek. Iya, hihi, main. Begitu ajaib. Kau telah, dia aja terus yang main. Ya, biar dilihat dong, saya ini hebat. Tuhan tidak lihat itu. Kalau kau tidak bertobat, suatu saat akan dicampakkan. Di gereja sih enggak dihargai, disalami, PK, tak. Makasih buat pelayanannya. Makasih ya. Wis dapat amplop, puas dia pulang ke rumah. Namanya tenar, dipakai di mana-mana. Tapi dia lupa hatinya. Ingat itu baik-baik. Kamu sedang masuk ke dalam jerat setan. Setan bisa pakai pelayanan untuk menjerat seseorang. Pernah nggak dengar hamba Tuhan saking sibuknya pelayanan akhirnya jatuh dalam dosa? Pernah nggak dengar? Iya kan? Bukan pernah lagi, banyak Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita bangun. Makanya saya tanamkan dari saat ini. Kalau nanti gereja kita begitu banyak pelayanan, tetapi kita tidak pernah lupa untuk membangun manusia roh. Saya masih tidak terlalu peduli seberapa banyak yang subscribe, ya, yang nonton. Biarkan saja. Nih kayak hari ini, Paulus. Tadi malam saya bilang, ayo kamu pelayanan. Iya pastor, mau minggu depan. Nggak, besok. Maksudnya hari ini. Akai katanya. Biarin. Tentara itu harus siap kapanpun diperintah. Ya, kalau dibilang, ya kamu ini ya, pelayanan hari ini ya. Aduh. Kalau memang waktunya nggak pas ya nggak apa-apa. Mungkin karena waktu dia mau sekolah, mau kuliah, ya kan, ngejar bis atau apa gitu ya. Oke. Tapi kalau alasannya ya, aduh nggak pede, aduh, udah jadi bulan-bulanannya setan itu nanti. Ya. Kalau gembala itu udah bilang jangan lakukan. Kalau udah gembala bilang lakukan. Do it, taat saja. Karena engkau tidak bisa melihat apa yang kami lihat. Untuk di depan. Ya, gembala itu memiliki sensitivitas lebih tinggi daripada jemaah. Ya, dengar itu baik. Ayo doa. Iya,
ditunggu-tunggu ndak doa. Tapi saya senang tadi Nehemia Gio sudah ikut doa api. Wah, mantap dia. Ya, senang. Disuruh doa, ndak mau doa, udah biarin, banyak alasan. Izin ya, ada yang mau aku kerjakan. Iya, sama. Saya juga mau kerjakan sesuatu, tapi saya masih mau menyempatkan diri untuk berdoa. Kadang-kadang alasan itu dibaliknya ada kekecewaan. Biasanya begitu. Ya udah nggak apa-apa, urusanmu dengan Tuhan. Jangan salahkan gereja kalau terjadi sesuatu sama keluargamu. Jangan salahkan gereja. Gereja sudah melakukan yang the best buat umat Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ini pasti Bapak Pendeta Sumerman udahlah itu ya, paling sering disalahkan. Udah berapa puluh tahun, belas tahun, ya kan, disalahkan gara-gara inilah doanya lah begini. Iya, ini kita harus belajar ini. Ya. Tapi beliau masih tough melayani terus apapun situasinya. Hebat, Pak. Tepuk tangan buat Pak Sumerman. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dicobai, ingat pesan ini baik-baik. Ya, jangan sampai terlena dengan perkataan setan. Jangan. Lawan dengan firman. Terintimidasikah? Merasa takutkah? Merasa nggak layak? Lawan dengan firman. Lawan dengan firman. Nggak peduli seberapapun besar dosamu, lawan dengan firman. Makanya ayo baca firman yuk. Ayo baca firman yuk. Katakan, saya mau baca firman setiap hari. Hari ini 1 pasal, besok 2 pasal. Besoknya 2 pasal, lusa 3 pasal. Sambil dibaca, jangan cuma dibaca cepat, ya kan? Bacanya begini. Ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan dan menurut. Jangan begitu bacanya. Pakai perasaan, bos. Perasaan dong. Ya kan? Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh tanah daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Kok bisa ya Tuhan? Di ayat 14 dan 15 dari Lukas 4 ini. Berhenti dulu sebentar dalam 1 menit kek. Tanya sama Tuhan, Tuhan kok bisa ya Yesus kembali dengan kuasa roh? Kenapa ya Tuhan? Apakah Yesus itu memang punya sayap, dia bisa terbang shoot gitu? Tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu gara-gara ada kuasa roh. Kenapa bisa ya? Tuhan, coba kenapa Tuhan? Sedikit ayat sebelumnya. Oh, ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya dia pribadi yang penuh dengan roh. Dia bergaul karib. Nah, kan muncul ilham-ilham yang baru. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Wow, kalau pengajaran kita penuh dengan roh, maka orang akan memuji Tuhan lewat hidup kita. Dapat gak begitu? Lanjut lagi ayatnya 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan bla bla bla. Lanjut terus. Begitu caranya membaca dan merenungkan firman. Jangan hanya baca. Jangan hanya baca aja begitu. Tapi bertanya dalam hati. Pesan apa ya Tuhan yang bisa saya ambil? Sekalipun engkau membaca tentang silsilah. Yuk Bapak Ibu Saudara, upgrade lagi dirimu. Upgrade lagi dirimu. Amin. Ya. Ya. Jangan diperbudak oleh benda ini. Wih, rilis itu lebih keren, Pak. Banyak jenisnya. Menghibur banget. Lama-lama begini. Di Instagram, di Facebook, di mana lagi. Ya. Ayo baca firman. Mau berhasil? Baca firman. Amin. Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama berdoa. Haleluya.
Tuhan, begitu kami mencintai firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Yesus, kami perlu Engkau. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Amin, amin. Bapa, berkati setiap kami. Firman yang ditaburkan hari ini biar menguatkan kami, memberikan kami penerangan bahwa kami perlu firman, kami perlu kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tolong setiap anak-anak-Mu, tolong setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Secara khusus kami minta Bapak Pendeta Sumerman untuk berdoa bagi umat-umat Allah. Silakan Pak, di-unmute dulu. Haleluya. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh menikmati hadirat-Mu, boleh bergaul dan bersekutu dengan-Mu, boleh mengalami intimasi dengan Tuhan secara pribadi. Kau perkenankan kami memuji menyembah-Mu Tuhan, dan menikmati lebih dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu, dan mengenal-Mu secara pribadi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa telah mengajarkan kami bahwa kemenangan kami akan dapat meraih kemenangan itu adalah ketika kami mengandalkan firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan, melawan setiap kekuatan dari roh-roh jahat iblis yang senantiasa mengintimidasi, membisiki hal-hal yang buruk, yang negatif, yang akan menghancurkan kami sendiri Tuhan. Dan kami melihat kemenangan itu sungguh luar biasa bersumber dari firman Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu senantiasa Bapa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Benar Tuhan. Kami rindu firman-Mu senantiasa ada di hati kami dan kami taruh, kami simpan firman-Mu Tuhan di tempat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang datang dan melawat setiap mereka semua. Bahkan mungkin di Zoom ini Tuhan kami sedang berhadapan dengan pergumulan, persoalan, dilema hidup, tantangan, sakit, penyakit, masalah keluarga, masalah anak, masalah menantu, mertua, suami atau istri, Tuhan, atau masalah pekerjaan dan lain-lain. Tuhan ambil alih dan menyelesaikannya buat kami dengan cara-Mu yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, cara kerja-Mu sungguh luar biasa bagi kami dan Engkau yang tolong kami semua. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melihat dan memperkatakan Tuhan bahwa kami terus menang, mengalami kemenangan senantiasa karena bersama dengan Tuhan. Kami akan terus dibawa kepada keberuntungan demi keberuntungan. Kami akan terus dibawa kepada keberhasilan demi keberhasilan. Kami akan melihat Tuhan hal-hal ajaib di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, di tengah-tengah cita-cita yang sedang kami kejar Tuhan selama ini, baik berperan sebagai siswa, mahasiswa Tuhan, atau apapun profesi kami percaya Tuhan,
Engkau yang membawa kami ke depan dengan keberhasilan dan kemenangan. Demikian pula Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pembentukan dan proses serta pemuridan hari-hari ini Bapa, justru makin banyak ditingkatkan Tuhan. Proses itu berlangsung. Kami percaya Tuhan, mungkin hari-hari ini kami tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi hari-hari ini kami banyak Tuhan menekan diri kami. Kami hari-hari ini banyak menyangkal diri kami Tuhan. Bahkan menyangkal kesenangan-kesenangan kedagingan kami hanya untuk bergaul dan bersekutu dengan Tuhan. Jam-jam kami boleh ditingkatkan, tapi kami percaya Tuhan, kami akan melihat ke depan, kami akan melihat waktunya ke depan Tuhan. Bahkan berbeda, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami semua. Bapa di surga, Engkau sedang mempersiapkan sebuah pasukan yang kuat, sebuah pasukan yang luar biasa Tuhan di hadapan-Mu untuk bekerja ke depan, untuk menjadi kemuliaan dan penghormatan bagi Tuhan. Terus kerjakan Tuhan, berikan kesanggupan, kemampuan kepada tiap-tiap pribadi, individu kami semua Bapa. Terus bersabar, terus Tuhan berada dalam hadirat Tuhan. Kami akan melihat ke depan hidup kami dipakai dengan luar biasa. Bapa di surga, lawat setiap pribadi kami Tuhan, lawat semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tangan-Mu terkedang atas kami, memberikan kemampuan, kekuatan, dan mensupport kami senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan saat pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih kepada-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu dan seluruh pelayanan pekerjaannya Pak Alpa, Tuhan dan istri dan seluruh keluarga. Apa yang menjadi kerinduan-kerinduan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada kerinduan dan keinginan yang lain. Kami hanya ingin melihat Tuhan, bahwa semua pekerjaan ini Bapa, semuanya untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu dan boleh berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, lawat jamah Bapa negara kami dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan biarlah datangkan damai sejahtera, sukacita, dijauhkan dari segala permasalahan, dari segala pertikaian, dari segala permusuhan, dari segala macam hal Tuhan yang merongrong negara kami. Dan Engkau yang berdaulat di atas negara kami Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk ke depan menghadapi pemilu Tuhan 2024-2025 ini. Mari Tuhan ambil alih, dan sekarang ini Tuhan sedang mengalami tensi yang panas. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir di negara kami percaya semuanya tidak akan berlangsung buruk Tuhan. Kami percaya Tuhan akan meluluskan orang-orang yang Engkau tetapkan dan pilih Tuhan, menjadi seorang pemimpin di negara kami. Berkat-Mu turun, anugerah-Mu, kuasa-Mu turun. Bahkan yang terjadi sebaliknya Tuhan, pertobatan demi pertobatan boleh terjadi Tuhan di negara kami, di mana-mana Tuhan, sebab kaki Dian-Mu ada di negara kami Indonesia ini, di mana banyak orang dimenangkan, banyak orang Tuhan dipulihkan, diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami percaya Tuhan 2050 Tuhan akan terjadi di mana kekristenan besar-besaran terjadi di negara kami. Dan sekarang sudah satu demi satu Tuhan akan terjadi pertobatan dan orang berbalik kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa di surga, terima kasih kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkati juga daerah Kalimantan Tengah, Tuhan, dan sekitarnya. Tuhan, lawat jamah daerah kami, sehingga daerah kami menjadi daerah yang diberkati oleh Tuhan, baik secara finansial, baik itu jasmani maupun rohani Tuhan. Dan Engkau terus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, lindungi dari segala macam keburukan, kejahatan, dan lain sebagainya. Demikian pula kami berdoa dan menyerahkan pembangunan daripada tempat ibadah Tuhan yang sedang berlangsung di Jalan Geobos pada saat ini. Tuhan bekerja dan buka jalan, mudahkan segalanya, dan berkati para tukang yang bergerak. Demikian juga dari segi perizinannya Tuhan juga buka jalan, mudahkan semuanya, sehingga tidak mengalami kesulitan. Kami boleh nantinya satu ketika Tuhan kami boleh beribadah di sana dengan leluasa, di mana kami boleh menikmati hadirat Tuhan lebih lagi di sana. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, semuanya Tuhan. Semuanya aktivitas kami, baik di rumah maupun di luar rumah, baik sebagai siswa, mahasiswa, baik sebagai pegawai negeri, wira swasta, Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada menyertai kami hari ini. Kami tidak berjalan sendiri,
Kami dapat menyelesaikan, langsungkan seluruh aktivitas kami dengan baik. Semuanya karena penyertaan Tuhan. Kami serahkan kepadamu, semua yang kami kerjakan hari ini berhasil, sukses, makmur, dan beruntung dalam segala perkara. Terima kasih Bapa dalam surga, penyertaan-Mu sempurna buat kami hari ini Tuhan. Sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Engkau yang melindungi kami dari segala yang jahat, dari cobaan, godaan dari iblis, dan kami akan menang. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan berdoa mengakhiri doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Salam. Amin Pak, terima kasih Pak Sumerman, luar biasa ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kegiatan gereja tidak ada, jadi kegiatan gerejanya besok ya. Dan hari ini free. Selamat beraktivitas hari ini, tetap kuat, tetap semangat, dan terus baca firman, berharap kepada Tuhan. Haleluya, itu aja dari kami. Terima kasih sekali lagi Pak Sumerman dan semuanya. Selamat pagi ya. Yuk speak up yuk semuanya yuk. Salam, berkati semuanya. Amin. Sukses, berhasil, diberkati. Ya, Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita Tuhan semua. Yesus berkati. Halo. ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Semangat berkati. Henry Mampung. Semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Halo. Halo. Halo Glenn, selamat pagi Glenn. Pagi gitu. Tuh Oksan. Oksan. Cepat. Cepat. Mana Oksan? Lagi apa? Oksan gendut. Dadah. Selamat bertugas, selamat beraktivitas semuanya ya. Selamat beraktivitas. Oksan. Ya. Oksan. Halo. Ya. Nih. Mina Indoperi. Shalom Mina. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Salam Mina. Yo TGMP wendek berduit tuh. TGMP, dia absen MP ya. Hadir. Ya. Haleluya. Terus setia Mina. Pak Sumer libur ya hari ini Pak? Apa libur apa hari ini? Kantor keladang ini. Istri keladang. Haleluya. Jajakan orang kerja. Ya, haleluya. Tuhan berkati.